Pemirsa, keamanan dari hasil vaksinasi COVID-19 tentunya menjadi hal utama. Untuk memastikan keamanan saat pemberian vaksin, atau kita menyebutnya dengan istilah vaksinasi, perlu dilakukan simulasi. Dan untuk memastikan alur pemberian vaksin inilah, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Fauzan Adima, meninjau langsung simulasi vaksinasi yang dilakukan di UPTD Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri. Simulasi ini juga bertujuan agar masyarakat tidak takut untuk divaksin karena telah dipastikan keamanannya. Dalam simulasi ini, Wali Kota Kediri pertama meninjau penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh calon penerima vaksin. Setiap penerima diharuskan untuk tetap mengenakan masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, serta menjaga jarak selama menunggu antrian. Jadi hari ini kami melakukan simulasi untuk proses vaksinasi sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, dan alhamdulillah simulasi belajar lancar, dan kami mohon kepada seluruh masyarakat Kota Kediri tidak usah ragu untuk melakukan vaksinasi, karena sejauh ini sampai saat ini satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencegah terbebas dari COVID-19 adalah disiplin 3M dan vaksinasi. Kalau masyarakat sudah disiplin dengan 3M dan divaksinasi, maka insya Allah kita akan terbebas dari penyakit COVID-19. Dalam prosesnya, alur pelayanan vaksinasi COVID-19 di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain maupun pos pelayanan vaksinasi melalui tahapan 4 meja. Meja pertama diperuntukkan untuk pendaftaran dan verifikasi data. Petugas memanggil sasaran penerima vaksinasi ke meja 1 sesuai dengan nomor urutan kedatangan. Petugas memastikan para penerima vaksin menunjukkan nomor tiket elektronik atau e-tiket dan KTP untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan vaksinasi yang telah ditentukan. Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Piker Vaksinasi atau secara manual, yaitu dengan menggunakan daftar data sasaran yang diperoleh melalui aplikasi Piker Vaksinasi yang sudah disiapkan sebelum hari H pelayanan. Untuk meja kedua, petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Di meja 2, sasaran penerima vaksin akan di-screening, mulai dari kondisi tubuh hingga pertanyaan pendukung lain. Petugas juga memberikan penjelasan singkat mengenai vaksin yang diberikan, mulai dari manfaat dan reaksi samping atau KIPI yang mungkin terjadi dan penanganannya. Perlu diketahui bahwa vaksinasi tidak diberikan pada mereka yang memiliki riwayat konfirmasi COVID-19, wanita hamil, ibu menyusui, usia di bawah 18 tahun, dan beberapa kondisi penyakit bawaan. Nah, jadi saya di sini beserta Kepala Dinas Kesehatan hanya memastikan bahwa simulasinya berjalan lancar, nggak bingung gitu. Karena ini kan sistem dari BPJS. Pun nanti juga saya ingin mengingatkan kepada para petugas, kalau nanti ada server down atau apa, ketika itu diakses bersama-sama di seluruh Indonesia,
maka sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan itu bisa dilakukan secara manual kan. Nah, jadi seperti itu, manual dulu, nanti baru diinputnya terakhir. Jadi kira-kira seperti itu. Pemeriksaan di meja 2 meliputi suhu tubuh dan tekanan darah. Setelah pemeriksaan, selanjutnya data screening akan diinput oleh petugas. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah, di mana upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat biaya apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Program vaksinasi COVID-19 Kota Kediri ditargetkan akan dimulai pada minggu ini. Kelompok pertama yang akan diprioritaskan menerima vaksin adalah tenaga kesehatan. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga meninjau terkait obat-obatan dan vaksin yang akan digunakan saat vaksinasi, yang rencananya mulai dilakukan pada 14 Januari 2021. Sehingga dengan simulasi, persiapan akan cukup dan vaksinasi dapat berjalan lancar. Nantinya berdasarkan data yang diinput akan keluar rekomendasi hasil. Apakah sasaran penerima bisa lanjut untuk vaksinasi atau tidak, atau harus ditunda? Jika harus ditunda, maka petugas menyampaikan akan ada notifikasi SMS blast ulang atau melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan registrasi ulang dan menentukan jadwal pengganti. Pelayanan di meja 2 diakhiri dengan pengisian keputusan hasil screening oleh petugas. Jika saat screening terdeteksi penyakit tidak menular atau adanya infeksi COVID-19, maka pasien dirujuk ke poli umum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelayanan vaksinasi COVID-19 di Kota Kediri sendiri dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi dan menjaga jarak aman 1 hingga 2 meter, sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan vaksinasi pada masa pandemi COVID-19.